Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menceritakan bagaimana keluarga kami COVID positif. Ya, gimana Kak? Dan juga keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menceritakan bagaimana saya dan keluarga mendapat COVID-19. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kawan-kawan dan penonton semuanya ya. Awalnya pada hari Minggu 30 Januari saya sudah merasakan badan saya nggak enak. Tidur malam itu nggak nyenyak, badan juga udah terasa linu-linu. Nah, Senin sebelum subuh sempat sahur dan berniat untuk berpuasa. Mau mandi pagi berangkat kerja juga sepertinya nggak nyaman, sehingga saya masak air panas dan mandi dengan air panas. Nah, ini lebih terasa nyaman ya. Kemudian akhirnya saya berangkat, sampai di kantor badan masih tidak menentu. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk membatalkan puasa ya, dengan sarapan yang ada di kantor ya. Kemudian sepanjang hari Senin itu tanggal 31 Januari bawaan badan juga nggak enak, mau pulang juga segan karena bos juga baru hadir ya dari pulang kampungnya, libur tahun baru. Akhirnya pulanglah saya hari Senin. Bersyukurnya besoknya hari Selasa 1 Februari itu libur nasional Imlek, jadi kami bisa beristirahat di rumah. Nah, kemudian saya lapor ke dokter kantor bahwa kondisinya begini dan begitu ya pada saat hari Selasa itu ya. Kemudian diinformasikan juga oleh dokter kantor untuk besok kita datang ya Pak. Dan memang ada pengumuman hari Rabu kita swab antigen secara menyeluruh anggota kantor ya semuanya. Dan qadarullah di situ saya bawa anak saya yang ketiga, Aisyah, yang memang pada Selasa malam juga dia merasa agak demam. Nah, ini memang saya Selasa malam tidurnya bareng Aisyah karena kita coba memisahkan ya, uminya sama Zain anak keempat. Nah, sedangkan Fakih masih di atas di lantai 2 ya hari Selasa malam. Jadi Rabunya karena sama-sama merasa nggak enak, udah saya bawa aja Aisyah sekalian berobat, izin ke pimpinan untuk tidak masuk, rencananya ngambil cuti gitu ya. Tapi karena pas dengan jadwal perintah dokter kantor untuk masuk dan di swab semua, saya pikir sekalian aja dibawalah Aisyah. Di tanggal 2 Rabu Februari saya bawa anak saya Aisyah, kemudian diperiksalah kami ya swab antigen dan dinyatakan positif. Di situ saya nggak terlalu takut gitu ya, karena memang alhamdulillahnya belakangan diketahui kasus-kasus COVID ini tingkat kematiannya juga sudah rendah. Kemudian juga varian Omikron ini juga kalau kita baca tidak menyebabkan tingkat keparahan yang cukup tinggi. Dan badan pada saat hari Rabu itu justru sudah merasa mendingan gitu ya, dibandingkan hari Senin, dibandingkan hari Selasa gitu ya. Bahkan hari Senin itu sore waktu di kantor udah mulai terasa nggak enak tuh ya, tenggorokan
teradang seperti ini. Wah, udah nggak iya nih, makanya Selasanya itu tanggal 1 Februari istirahat di rumah. Baik, setelah dinyatakan positif hari Rabu tanggal 2 Februari, kami dibekali dengan obat-obatan dan diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Gitu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, tadinya hanya kami saja berdua, saya dan Aisyah yang diisolasi mandiri di satu kamar ya. Satu kamar di lantai 1 di lantai bawah. Yang di situ kami sempat satu malam sampai hari Kamis ya, kami diisolasi. Kemudian hari Kamis, inisiatif dari Umi-nya anak-anak, karena sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan medis, teman-teman dokter, disarankan untuk PCR ke rumah sakit USU. Jadi saya, Aisyah, dan Umi-nya berangkat ke rumah sakit USU sambil terus berdoa mudah-mudahan sakitnya ini negatif gitu ya, karena bisa jadi hasil antigen positif tapi setelah di PCR negatif. Itu sudah banyak cerita-cerita yang seperti itu ya. Kami berangkat pagi kira-kira jam 9, tidak ada antrian yang berarti, langsung masuk ruangan, di swab PCR, kemudian pulang dan menunggu hasil sambil saya dan Aisyah kembali masuk di kamar isolasi. Sedangkan Umi-nya karena dia belum diketahui, tapi sudah semenjak beberapa hari belakangan Umi-nya ini selalu bermasker terus gitu ya. Kita juga bermasker juga gitu di rumah. Kemudian sore Kamis tanggal 3, hasilnya dikirim lewat WhatsApp oleh laboratorium USU dan memang dinyatakan positif. Jadi kami bertiga udah jelas positif. Dengan demikian tinggal Fakih dan Zain nih yang belum jelas nasibnya bagaimana. Sore itu setelah mendapatkan kabar dari rumah sakit USU, kami langsung bergerak ke rumah sakit Bunda Tamrin karena kabarnya di sana kita bisa mendapatkan fasilitas dari Kemenkes, yaitu diperiksa di ruang IGD isolasi ya. Di sana kami diperiksa dulu secara umum tekanan darah, kemudian keluhannya apa dan sebagainya. Diminta juga mana surat keterangan bahwa positif COVID-nya. Setelah selesai di satu IGD isolasi, kami diarahkan untuk cek toraks ya, foto toraks masuk ke dalam sebuah tabung seperti kapsul, kemudian difoto. Sudah selesai, kami kembali lagi ke IGD isolasi untuk diambil darah untuk dicek gitu ya. Kemudian kami datang, memang antriannya pada saat itu kami datang sekitar jam 5 sore, selesainya bisa sampai jam 10. Tapi alhamdulillahnya tidak ada kesulitan, karena memang rasanya tuh badan malah justru membaik pada saat hari Kamis tanggal 3 Februari. Itu jadi kalau dimulai dari keluhannya tanggal hari Minggu 30, Senin 31, Selasa tanggal 1, Rabu tanggal 2, Kamis tanggal 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau 4 hari, dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali mungkin vitamin aja. Antivirus belum ada, antibiotik sudah ada dari kantor ya, azitromisin. Sampai akhirnya kami dapat obat yang cukup lengkap, ada azitromisin, ada antivirusnya Vavimol yang diminum 2 kali 8 butir untuk hari pertama, dan hari kedua dan seterusnya itu 3 butir kayak gitu ya. Karena sudah dapat obat dan Uminya, kita semua merasa perlu mengecek
yang tersisa, yaitu Fakih dan Zain. Maka hari Jumatnya kami berinisiatif pagi berangkat, saya bawa Fakih dan Zain. Nanti videonya ada nih, perjalanannya ya, menuju rumah sakit